Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna dari Universitas Nuswarubima dengan NPM 231040004, mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Belajar, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, dosen pengampu Riko Tulkulub MPD. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang pengelolaan lingkungan belajar beserta definisi dan tujuannya. Yang pertama, tujuan dan manfaat lingkungan belajar. Yang kedua, faktor-faktor lingkungan belajar. Yang ketiga, strategi pengelolaan lingkungan belajar. Tujuan dan manfaat lingkungan belajar terbagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama, tujuan utama adalah menciptakan atmosfer yang mendukung pembelajaran, memotivasi siswa, dan menciptakan rasa nyaman dalam belajar. Yang pertama, meningkatkan motivasi, menciptakan lingkungan yang memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, optimalisasi pembelajaran, menyediakan kondisi yang optimal untuk proses pembelajaran. Yang ketiga, pembentukan karakter, mendukung pembentukan karakter positif melalui interaksi dan aturan. Aspek yang kedua, manfaat mengintegrasikan teknologi dalam lingkungan belajar untuk meningkatkan akses informasi, kreativitas, dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Menyediakan variasi dalam perorganisasian ruang dan penggunaan metode pembelajaran untuk mendukung berbagai gaya belajar siswa. Faktor-faktor lingkungan belajar terbagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama, faktor fisik. Ruang kelas, pengaturan ruang kelas yang ergonomis dan nyaman. Yang kedua, pencahayaan dan ventilasi, memastikan pencahayaan yang memadai dan ventilasi yang baik. Yang ketiga, sumber daya pembelajaran, menyediakan materi dan alat pembelajaran yang diperlukan. Aspek yang kedua yaitu faktor non-fisik, interaksi sosial, mendorong komunikasi antar siswa dan guru. Yang kedua, pengaturan waktu, efektivitas penggunaan waktu dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, aturan dan norma, menetapkan aturan yang jelas untuk menciptakan kedisiplinan. Selanjutnya, yang pertama, faktor-faktor tujuan lingkungan belajar mencakup lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan belajar yang kondusif akan mempengaruhi hasil pembelajaran, meningkatkan gairah untuk belajar, meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, dan menciptakan iklim belajar yang menyenangkan. Yang kedua, lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung akan memudahkan siswa untuk berkonsentrasi, menyerapkan materi, dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Strategi pengelolaan lingkungan belajar terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, perencanaan. Merencanakan tata letak ruang, penyusunan jadwal, dan penggunaan sumber daya. Yang kedua, organisasi, pengaturan ruang dan waktu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Evaluasi reguler, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengelolaan lingkungan belajar. Selanjutnya, penataan ruang, meliputi penataan ruang kelas, pengaturan tempat duduk, pengukuran pencahayaan, dan penyimpanan. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran, memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan efektif. Kesimpulannya, pengelolaan lingkungan belajar yang memerlukan perhatian yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi semua stakeholder di dunia pendidikan. Terima kasih, sekian video dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.